Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman job seeker. Di video sebelumnya saya sudah berjanji akan membahas bagaimana cara membuat CV yang sesuai dengan format ATS atau CV yang ATS friendly. Mungkin selama ini teman-teman tidak pernah dapat panggilan kerja bukan karena CV teman-teman itu tidak menarik. Tetapi bisa jadi karena perusahaan yang teman-teman lamar itu sudah menggunakan ITS untuk mereview CV para pelamar. Sehingga CV yang teman-teman kirim itu tidak lolos scanning atau isi dari CV kalian tidak terbaca karena CV teman-teman tidak sesuai dengan format ATS. Walaupun secara visual tampilannya sangat menarik. Nah, pengen tahu gimana bentuk CV yang sesuai format ITS agar lolos scanning dan mudah terbaca oleh software ini? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Check this out. Banyak teman-teman job seeker yang masih belum mengetahui apa itu ITS atau Applicant Tracking System. Terlebih lagi para fresh graduate yang baru terjun ke dunia kerja. Ya, memang tidak semua perusahaan menggunakan ITS, tapi kamu wajib tahu dan perlu menyiapkan CV yang sesuai dengan format ITS. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih artinya CV yang sesuai format ITS atau CV yang ATS friendly? Ini aku jelasin ya. Jadi CV yang ATS friendly itu adalah CV yang dapat dibaca dengan baik oleh software ITS. Semua informasi yang ada dalam CV tersebut dapat terscanning atau terbaca oleh software ini. Seluruh informasi diri para pelamar itu direview oleh sebuah mesin, kemudian secara otomatis akan memberikan parsing score atau nilai dari CV tersebut, serta mengurutkan CV berdasarkan rating penilaian dari mesin ini. Jadi HRD nggak repot-repot lagi mereview satu-satu CV para pelamar, dan itu butuh waktu. Jadi HRD tinggal melihat dan memilih CV pelamar mana yang akan dihubungi untuk proses rekrutmen tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita coba buat CV yang sesuai dengan format ITS. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Di sini saya sudah mempersiapkan satu contoh CV yang ATS friendly atau CV yang sesuai dengan format ATS. Nah, ini dia nih teman-teman. Coba ini ya. Oke. Jadi CV yang sesuai format ATS itu kalau dilihat itu tidak menarik secara visual. Jadi tampilannya ya kaku seperti ini ya teman-teman. Ya seperti ini ya. Jadi kalau HRD melihat CV yang seperti ini, dia tidak akan tertarik karena tampilannya yang tidak menarik secara visual. Oke, jadi sebelum kita membedah atau membahas CV ini dari atas sampai bawah, saya perlu sampaikan ke teman-teman hal-hal mendasar yang menjadi standar dari software ATS ini. Yang pertama adalah format file. Jadi ATS itu sebenarnya bisa membaca banyak format ya, termasuk PDF. Namun saya sarankan teman-teman buatnya dalam format dokumen atau doc ya. Karena format file seperti ini itu lebih mudah terbaca oleh si ATS-nya. Karena dalam bentuk teks seperti ini ya. Nah, ini lebih mudah dibaca oleh ATS-nya. Kemudian yang kedua adalah font. Jadi penggunaan fontnya itu cukup satu. Nah, ini kalau kita blok dari atas ke bawah, ini saya pakainya Times New Roman ya. Nah, jadi satu font aja teman-teman. Jangan menggunakan banyak font. Misalnya teman-teman di sini Times New Roman, kemudian di bagian sininya teman-teman kasih Calibri. Ya, itu juga akan menyulitkan ATS saat men-scanning CV teman-teman. Jadi gunakan satu font saja. Kemudian yang ketiga adalah bahasa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari atas sampai ke bawah ini semuanya bahasa Inggris. Nah, kenapa kita gunakan bahasa Inggris? Karena
software ATS ini itu buatan luar negeri teman-teman, jadi bukan made in Indonesia, sehingga kita juga harus menyesuaikan standar atau format bahasa yang digunakan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah penggunaan garis, gambar, grafik itu sebaiknya teman-teman hindari. Ya, jadi kenapa di CV ini itu tidak ada foto ya? Tidak ada foto, tidak ada garis, misalnya garis seperti ini ya. Atau misalnya ada background warna seperti ini ya, karena ini sulit untuk terbaca di ATS-nya sendiri. Jadi teman-teman hindarin beberapa hal, yaitu gambar, kemudian garis, kemudian grafik, tabel atau simbol ya, simbol dan karakter-karakter khusus tertentu. Jadi benar-benar CV ini itu sederhana banget ya teman-teman. Jadi CV-nya benar-benar tidak ada tambahan-tambahan warna atau gambar. Nah, itu yang keempat. Yang selanjutnya teman-teman yang perlu perhatikan juga adalah tidak mengisi informasi penting itu di header atau di footernya ya. Jadi kosongin aja di atas ini. Karena kalau teman-teman masukkan informasi misalnya nama, nomor telepon atau email di bagian atas ini, itu nggak akan kebaca oleh softwarenya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen masukin gambar ya, misalnya foto, ya mungkin teman-teman bisa masukin di bagian ini ya. Jadi itu juga tidak akan terbaca nanti oleh mesin atau software ATS itu. Nah, itu yang kelima. Kemudian ejaan ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan ejaan, jangan sampai ada yang tipu. Jadi perlu diteliti benar-benar. Misal tulisan-tulisan seperti ini ya, jangan sampai ada ejaan atau huruf yang kurang. Nanti mesin ATS-nya tidak bisa membaca secara jelas isi dari CV teman-teman. Nah, itu hal-hal mendasar yang perlu teman-teman pahami sebelum membuat CV ini. Nah, sekarang kita akan bahas isinya ya teman-teman. Jadi kita akan bahas isinya. Di ATS itu ada 7 poin penting yang menjadi indikator penilaian ATS untuk menilai CV kita. Yang pertama adalah nama ya. Kemudian alamat. Kemudian yang ketiga ada nomor telepon. Yang keempat adalah alamat email kita. Yang kelima adalah pengalaman kerja atau work experience. Yang keenam adalah education atau pendidikan. Dan yang terakhir adalah skill atau kemampuan. Jadi ini 7 poin penting yang harus ada di dalam CV teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nambahin poin yang lain juga tidak masalah, silahkan. Tapi 7 poin penting ini harus ada di dalam CV teman-teman. Oke, kita bahas mulai dari nama ya. Jadi nama teman-teman itu jangan sampai disingkat ya. Tulis secara lengkap. Kalaupun misalnya kepanjangan ya, teman-teman tulis atau cantumkan nama 2 suku kata di depan misalnya, atau 3 suku kata di depan. Kalau misalnya mau menggunakan titel juga sebenarnya seperti ini tidak masalah ya. Nah, seperti ini. Gelar magister misalnya. Nah, tidak masalah. Namun yang terbaca di atas nanti tetap nama yang ini. Ya. Oke, itu terkait masalah nama. Kemudian alamat. Nah, di alamat ini itu teman-teman gak usah masukkan alamat secara detail ya, mulai dari jalan, nomor rumah, kemudian nomor nama gang misalnya. Jadi gak usah sampai sedetail itu. Cukup teman-teman masukkan nama kota tempat teman-teman tinggal, kemudian provinsinya dan negaranya. Nah, kenapa? Karena di ATS itu
dia membaca kotanya ya. Biasanya kalau misalnya desa, nama desa atau kelurahan itu kan tidak apa tuh sulit, mungkin sulit untuk dibaca oleh ATS karena lagi-lagi ini adalah produk dari luar ya, jadi bukan dari Indonesia. Makanya kita harus sesuaikan formatnya. Jadi cukup teman-teman masukin kotanya ya, seperti Pontianak itu kota Pontianak adanya di Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu adanya di negara Indonesia. Nah, cukup seperti itu aja teman, gak usah detail tapi jelas. Kemudian yang ketiga adalah nomor telepon. Nah, di nomor telepon ini teman-teman masukkan kode negara ya. Jadi seperti ini. Nah, kenapa kita harus pakai kode negara? Lagi-lagi karena produk luar ya teman. Jadi dengan memasukkan kode negara ini, CV kita akan terbaca oleh ATS bahwa nomor telepon kita sesuai dengan negara yang tercantum di alamat kita. Oke, jadi nggak usah gunakan angka 0 begini ya di depan. Jadi pakai yang tadi +62 ya. Oke, itu nomor telepon. Kemudian kita ke email ya. Nah, kalau email seperti biasa teman-teman, masukin aja emailnya di sini ya. Kemudian di bagian bawah ini ada sosial media ya, alamat sosial media Facebook, LinkedIn dan sebagainya. Ya, ini teman-teman bisa tambahkan sebagai tambahan informasi untuk CV kita. Jadi mau dimasukin juga boleh, nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada lebih baik sih dimasukin aja untuk menambah informasinya. Nah, di bagian ini itu adalah deskripsi diri teman-teman secara singkat. Ya, jadi bisa teman-teman ceritakan tentang pekerjaan teman-teman saat ini tuh seperti apa. Nah, kemudian kita ke work experience atau pengalaman ya. Nah, saat menulis pengalaman kerja ini, susunannya adalah teman-teman tuliskan mulai dari posisi, kemudian nama perusahaan dan tahun teman-teman bekerja. Nah, jadi ini perlu dihitamkan ya teman-teman atau ditebalkan. Nah, ini karena kata-kata kunci itu teman-teman tebalkan seperti ini. Ya, ini teman-teman tebalkan. Oke. Nah, di bawahnya itu teman-teman masukkan job desk teman-teman. Jadi job desk-nya apa? Silahkan dimasukkan ke bawah. Kalaupun misalnya teman-teman mau masukin pencapaian, di bawahnya juga lebih bagus lagi ya kalau misalnya ada pencapaian. Kemudian yang ini juga sama ya. Nah, jadi kalau misalnya pengalaman kerja teman-teman ada 3 atau 4 ya silahkan teman-teman tuliskan semua. Namun usahakan CV itu cukup 1 lembar. Jadi jangan 2 lembar, 3 lembar kebanyakan ya. Jadi usahakan 1 lembar dan teman-teman boleh desain formatnya atau misalnya desain susunannya ya agar semua bagian yang penting-penting itu bisa masuk. Kemudian di education atau di pendidikan. Nah, untuk di pendidikan ini teman-teman juga perlu pahami cara menulis atau susunannya ya. Nah, yang pertama itu adalah gelar teman-teman. Ya, misalnya postgraduate degree di jurusan apa? Ya, atau di fakultas apa. Kemudian universitasnya apa dan tahun teman-teman mulai masuk dan lulus. Ya, jadi susunannya seperti teman-teman. Nah, sama. Di education ini teman-teman tulis pendidikan mulai dari pendidikan terakhir sampai yang pertama. Misalnya mau dimasukin SMP, SMA, SD silahkan ya teman-teman. Kalau misalnya mau pendidikan yang terakhir aja juga boleh. Nah, kemudian di bagian skill ini, teman-teman tinggal masukkan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nah, saran saya jika mencantumkan poin di skill ini untuk yang punya pengalaman kerja, silakan teman-teman masukkan skill yang sesuai dengan posisi dan pengalaman kerja. Karena kata kunci dari CV ini adalah skill yang ada itu sesuai dengan
pengalaman kemudian sesuai dengan posisi ya, jadi matching ya dia. Kalau misalnya teman-teman yang fresh graduate yang belum ada pengalaman kerja, skillnya bisa dimasukin misalnya public speaking, kemampuan bahasa Inggris, penguasaan Microsoft Word dan yang lain misalnya. Nah itu bisa dimasukin untuk teman-teman yang fresh graduate. Tapi kalau yang sudah punya pengalaman kerja, saran saya teman-teman masukkan skill sesuai dengan pengalaman dan posisi teman-teman. Nah ini dia teman-teman contoh CV yang ATS friendly atau CV yang bisa terscanning dan terbaca oleh software ATS. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa buat lebih baik dari contoh yang saya punya ini ya teman-teman. Oke, nah jika teman-teman ada pertanyaan terkait bagaimana CV yang ATS friendly, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, itu saja ya teman-teman. Semoga informasi ini bisa membantu. Terima kasih.